Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Nafi dengan NIM 459 dan rekan saya Indah Tafiani dengan NIM 2017-457. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana, yaitu kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ninda. Kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu yang pertama, atas dasar unsur kesalahan, yang kedua, atas dasar objeknya atau nyawa. Atas dasar kesalahan ada dua. Kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah, yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Yang ketiga, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Yang keempat, atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh. Yang kelima, menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam buku kedua bab ketiga. Stop. Maksudnya apa? Pause. Itu buku kedua bab 19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari, yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif. Perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Yang kedua, unsur subjektif dengan sengaja. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayub Saleh adalah sebagai berikut. Dengan sengaja, maksud dari unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya, si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan atau deux plaques in case. Tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. Selanjutnya, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkan
menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi, pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Selanjutnya, untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan segera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Unsur sengaja ini dalam praktik seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut, karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dan keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai pengakuan. Artinya, mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya. Pada umumnya, kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja, tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya, yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat secara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia. Menghilangkan jiwa orang lain, unsur ini diisyaratkan adanya orang mati, di mana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP, tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi undang-undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatan itu, yaitu menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Selanjutnya, kematian tersebut tidak perlu menjadi seketika itu atau segera mungkin, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Selanjutnya, untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut, harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain. Perbuatan menghilangkan nyawa atau orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, adanya wujud perbuatan, yang kedua, adanya suatu kematian, yang ketiga, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian atau kematian orang lain. Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena itu, apabila terdapat tegang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tegang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanakan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk dalam pembunuhan berencana, terdapat di pasal 340 KUHP, dan bukan lagi pembunuhan biasa. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata obzettelgik atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata obzettelgik itu juga diliputi objek. Artinya, semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan bahwa offset dari terdakwa. Adapun dengan kata lain, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa yang pertama telah menghendaki atau willens melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui atau witness bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan yang ketiga, telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.
Unsur dengan sengaja atau dolus atau objek merupakan suatu yang dikehendaki atau willens dan diketahui atau witens. Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Berdasarkan pandangan bahwa unsur objek teologik dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian obselejik itu harus diartikan termasuk ke dalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana material. Tindak pidana material adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu atau akibat yang dilarang. Pembunuhan yang Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagaimana anggota tubuh. Tidak boleh diam atau pasif. Disebutkan abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu, dalam penyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam. Wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terlalu terbatas banyaknya. Yang kedua, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan pasal 339 KUHP menentukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta orang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang harus diperoleh secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup yang sementara waktu paling lama 20 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur pembunuhan objektif dan subjektif pasal 338 KUHP. Yang pertama diikuti yang kedua disertai atau ayat ketiga didahului oleh tindak pidana lain. Yang ketiga, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud yang pertama untuk mempersiapkan tindak pidana lain, yang kedua untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, yang ketiga dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindari pertama diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum atau dari tindak pidana lain. Itu. Pause. Selanjutnya nomor 3 yaitu pembunuhan berencana atau MOT. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, yaitu dalam pasal 340 yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan sengaja terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Rumusan tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur yang pertama yaitu unsur objektif, yang terdiri dari perbuatan menghilangkan nyawa dan objeknya yaitu nyawa orang lain. Selanjutnya yaitu nomor 2, unsur subjektif, yang terdiri dari dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338. Kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi, yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. Yang pertama yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Yang kedua ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Yang ketiga pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang.
Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau objek yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama, objeknya yang ini objeknya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, dan setelah orang merencanakan atau objeknya itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara objek itu dibentuk, yaitu harus dalam keadaan yang tenang. Dan yang ketiga, pada umumnya merencanakan pelaksanaan objek itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu atau berencana memang lain dengan terbentuknya kesengajaan atau kehendak. Yang keempat, yaitu pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, yaitu yang pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan rencana atau pembunuhan bayi biasa pada pasal 341 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, unsur objektif, terdiri dari bertindak sebagai seorang ibu, perbuatannya menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa bayinya. Waktunya terdiri dari 2, yaitu pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya, motifnya karena takut ketahuan melahirkan. Lalu yang kedua, ada unsur subjektif adalah dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembentukan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditunjukkan, yakni yang pertama untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, nyawa bayinya sendiri. Dan yang ketiga, waktunya yaitu ketika bayi sedang dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya, kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri. Yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mungkin saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu yang pertama pada saat sedang melahirkan dan tengah waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu saat sedang melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Sebaliknya, apabila kehendak itu yang waktu tidak lama setelah melahirkan, maka terjadi adanya pembunuhan biasa, yaitu pasal 338 KUHP. Selanjutnya, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pasal 342 KUHP. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri. Dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lambat 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertindak sebagai seorang ibu. Yang kedua adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Yang ketiga perbuatan menghilangkan nyawa. Yang keempat objek nyawa bayinya sendiri. Yang kelima waktunya terdapat pada 2 waktu, yaitu pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Yaitu karena takut akan diketahui melahirkan bayi dan dengan sengaja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap tubuh.
Tindak pidana penganiayaan. Yang pertama yaitu tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Rumusannya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana dengan denda setinggi-tingginya 3 rupiah. Sekarang 4.500 rupiah. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai omset atau suatu kesengajaan untuk yang pertama menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan yang ketiga merugikan kesehatan orang lain. Bentuk-bentuk penganiayaan. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau mishandling. Dimuat dalam bab 20, buku 2, pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 3 rupiah. Sekarang 4.500. Ayat 2, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ayat 3, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat 4 disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang ke ayat 5, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif atau kesalahan. Unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang pertama bukan berupa penganiayaan berencana, terdapat dalam pasal 353 KUHP. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugas yang sah, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum. Terdapat pada pasal 356 KUHP. Yang ketiga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian. Yang kedua, penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ganis. Yang kedua yaitu penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu yang pertama penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Linda. 3. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat adalah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Ayat 1, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesalahannya atau kesengajaannya, objektivitas. Yang kedua, perbuatan melukai berat. Yang ketiga, objeknya tubuh orang lain. Yang keempat, akibat luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu penganiayaan berat biasa, terdapat di ayat 1, dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, terdapat di ayat 2. Selanjutnya nomor 4, yaitu penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 5. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Ayat 1, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Ayat 2, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ayat 3, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasanya pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354, dan penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Terletak pada 2 hal, ialah yang pertama pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, anaknya, pegawai negeri A, atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang kedua, pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Selanjutnya yaitu turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang dan tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya dipidana. Yang pertama yaitu adanya pidana penjara paling lama 2 tahun sampai 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur yang pertama, unsur-unsur objektif, yaitu terdiri dari perbuatan turut serta dalam penyerangan dan dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang dan menimbulkan akibat A ada yang luka berat, B ada yang mati. Lalu yang kedua ada unsur objektif, yaitu dengan sengaja. Selanjutnya, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Dalam rumusan tersebut, ayat 1 terdapat unsur-unsur yaitu 1. Adanya perbuatan, yang kedua karena kesalahannya, yang ketiga menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbuatan, yang kedua karena kesalahannya atau kealpaannya, yang ketiga menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit, atau ayat 2, halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.